Halo semua, kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah Administrasi Super Pendidikan. Di sini, perkenalkan nama saya Maria Pasca Angelina Aritonang dengan NIM 220461116. Di sini saya akan membawa materi pertemuan ke-6 yang ada 4 materinya. Yang pertama, pengertian administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, proses administrasi sarana dan prasarana. Yang ketiga, aturan-aturan pemerintahan tentang pengolahan sarana dan prasarana. Yang keempat, peran guru dalam administrasi sarana prasarana. Baik, kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian administrasi sarana. Administrasi sarana dan prasarana merujuk pada manajemen efektif dan infrastruktur fisik dan fasilitas yang mendukung operasional sebuah lembaga seperti sekolah. Ini mencakup beberapa aspek perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan. Dan dalam konteks pendidikan, memastikan pengolahan optimal dari lingkungan belajar, termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Ini mendukung tujuan pendidikan dengan memastikan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Dan ASP memastikan bahwa lingkungan belajar dan kondusif diciptakan sehingga memungkinkan proses pembelajaran efektif dan efisien. Dan materi kedua, masuk ke dalam materi proses administrasi sarana dan prasarana, terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, perencanaan, yang merupakan identifikasi, kebutuhan, penjadwalan, perawatan, dan pengembangan infrastruktur. Yang kedua, pengadaan, yang merupakan proses pengumpulan sumber daya dan dana untuk memperoleh atau memperbarui fasilitas. Yang ketiga, inventarisasi, yang merupakan pencatatan semua aset fisik dan pemantauan ketersediaan dan kondisi mereka. Yang keempat, ada penyaluran, di mana penyaluran ini adalah distribusi fasilitas dan sumber daya secara efisien kepada pengguna yang membutuhkan. Yang kelima, pemanfaatan dan pemeliharaan, yang merupakan penggunaan optimal fasilitas dengan perawatan yang rutin untuk menjaga kualitas dan fungsi dari sarana tersebut. Yang keenam adalah penghapusan dan pengawasan, yang merupakan proses penghapusan aset yang tidak lagi digunakan dan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas. Kita masuk ke materi yang ketiga, yang merupakan aturan-aturan pemerintahan tentang pengelolaan sarana prasarana, di mana pemerintah memiliki peraturan yang mengatur pengelolaan sarana dan prasarana, terutama di sektor pendidikan seperti sekolah, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, standar pembangunan sekolah, yang menetapkan persyaratan untuk mendesain dan mengkonstruksi bangunan sekolah, termasuk aspek keamanan, aksesibilitas, dan kenyamanan. Yang kedua, peraturan pengadaan peralatan, di mana menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam mengadakan peralatan sekolah, termasuk persyaratan kualitas dan keamanan. Yang ketiga, pedoman inventarisasi, di mana memberikan arahan tentang bagaimana melakukan inventarisasi aset dan peralatan sekolah serta melaporkannya secara berkala. Yang keempat, ada kebijakan pemeliharaan, di mana menetapkan standar untuk pemeliharaan rutin dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana, di mana terdapat 3 peran guru. Yang pertama, guru memiliki peran penting untuk memastikan penggunaan yang efektif dari sarana prasarana tersebut. Yang kedua, guru-guru ini berkontribusi dalam menentukan kebutuhan fasilitas untuk kegiatan pembelajaran dan pemeliharaan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, guru-guru juga dapat membantu dalam pengawasan dan pemeliharaan fasilitas untuk mengidentifikasi dan perbaikan dapat dilakukan dan dilaporkan secara berkala. Itu saja materi untuk pertemuan ke-6 tentang administrasi sarana dan prasarana.